dari diriku menafsirkan sendiri. langsung dalam bahasanya Indonesia, dalam bahasa Bapak sendiri, Bapak akan bingung, Pak. Bapak tidak mengerti Ini di sini, Pak. bukan bingung, Bagaimana penjelasan? bukan bingung. Anda yang mencoba menipu saya dengan asumsi gereja Anda. Apa yang aku Saya tidak katakan menipu kepadamu, aku tidak siapa-siapa. mengatakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang ada di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaan itu. Kenapa Anda lebih hebat dari Yesus? Saya tidak hebat dari Yesus, Bapak. Ini Yesus mengaku, aku tidak dapat berbuat Dia- apa-apa dari diriku sendiri. Pak. Betul. Yesus, Itu menandakan Bapak Yesus dan Bapak itu adalah satu. Berarti dia satu Loh. keesaan Tuhan. Bagaimana Anda bisa mengatakan satu keesaan sementara satu tidak dapat berbuat apa-apa, yang satu berkuasa melakukan apa-apa? Masa satu itu? Bapak tidak mengerti di sini, Pak. Saya atau Anda yang ingin nipu? Saya tidak menipu siapa-siapa, Pak. Loh, Kalau Anda Bapak ingin percaya, menipu silakan. saya. Dengarkan, Pak. Dengarkan. Anda Kalau ingin Bapak menipu menolak, saya. berarti Bapak Anda ingin menolak menipu kesalahan saya. Bapak. Aku tidak dapat orang yang dengarkan. berdosa. Ini Yesus mengaku dengan mulutnya. Aku tidak dapat berbuat Bapak juga apa-apa harus dari... mendengarkan. Bapak juga harus mendengarkan, tidak ada di kolong langit manapun di dunia ini yang dapat membawa kita kepada keselamatan, Bapak. Hanya adalah kasih karunia Tuhan yang mampu menyelamatkan kita dari dosa kesalahan kita, Bapak. Oleh sebab itu Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel mengatakan, telah berfirman dan berjanji akan menyelamatkan umat manusia. Dengan cara? Menjanjikan. Dengan cara apa? keselamatan Dengan cara dari apa dia menyelamatkan manusia? dari Israel. Dengan cara apa dia menyelamatkan manusia? Dengan cara dia turun sendiri ke dunia, mengambil rupa sebagai manusia, Bapak. Kata siapa? Nah, kalau Bapak memutar balik, enggak. Saya tidak akan pernah bisa Anda tipu. Itu pengakuan siapa? saya juga tidak menipu Bapak. Anda menipu saya. Anda telah menipu saya. Anda cuma percaya atau tidak, Anda atau tidak itu bukan percaya atau tidak. Anda ingin menipu saya dengan menjual Yesus yang adalah manusia sebagai Tuhan itu sendiri. Saya tidak menjual Yesus. Anda menjual. Di mana dalilnya Yesus? Di mana dalilnya Yesus? Di mana dalilnya Yesus mengakui bahwa dialah Tuhan datang dalam rupa manusia? Di mana itu? Kenapa Bapak tidak baca tadi dengan baik-baik? Di mana? Alkitab yang saya Di mana dalilnya aku adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia? Di mana dalilnya Yesus mengaku itu? Kalau Yesus mengaku begitu pada zaman itu, Bapak tidak mengerti sejarah Yahudi seperti apa. Loh, kok jadi saya yang tidak mengerti? Hei. Anda tahu kenapa Tuhan Yesus didorong ke jurang? Maksudnya apa? Berkhotbah di dalam bait Allah. Kenapa? Nah, Tuhan Yesus pernah didorong. Iya, didorong. Kenapa? Karena dia menghujat Bani Israel. Di Lukas 4 itu kan yang Anda maksud. Tidak menghujat Bani Israel karena dia menyamakan dirinya dengan Allah. Nah, artinya dengarkan. Anda sendiri yang mengatakan Yesus menyamakan dirinya. Kalau Yesus menyamakan dirinya, berarti sudah ada Tuhan satu. Yesus ingin menyamakan Tuhan yang satu itu. Betul atau betul? Itu klaim orang Yahudi. Enggak. Karena dia dalam manusia. Dan orang Yahudi berarti paham. Orang Yahudi paham. Kamu ini menyamakan dirimu dengan Tuhan, seolah-olah kamu ini adalah Tuhan. Begitu. Di mana dalilnya orang itu? Yahudi sangat mengerti akan hal itu. Terus apa? Mereka benci. Iya. Terus apa pengakuan? Apa pengakuan Yesus setelah itu? Santai lah, Pak. Lah Anda yang bicara jualan obat di sini, Anda ingin nipu? Nggak mau mendengarkan orang bicara? Kita diskusi. Iya, diskusi, tapi jualan hal yang basi, hal yang busuk yang kamu jual itu tidak akan laku di sini. Lihat, kami orang Kristen hanya menjelaskan. Apa yang kau jelaskan? Saya tidak membenci kalau kau menjelaskan, dengarkan saya, dengarkan. Kalau kau menjelaskan, jelaskan sesuai dengan pertanyaan kau. Tidak ada orang yang bisa kau tipu di sini. Nggak ada orang bisa kau tipu di sini, nggak ada. Saya tidak menipu siapa-siapa. Setelah dengarkan saya. Kau jangan bicara sendiri kayak orang gila. Jangan kau bicara sendiri. Jangan kau bicara sendiri kayak orang gila kau. Jangan kau bicara sendiri kayak orang gila.
Ya, ya. Jangan kau kayak orang gila di sini. Apa respon Yesus ketika orang ya dengarkan, apa respon Yesus ketika orang Yahudi itu menuduh Yesus ingin menyamakan dirinya dengan Tuhan? Apa respon Yesus? Yohanes 10 itu. Bagaimana? Ingin melempari batu, Bang. Bagaimana? Apa respon Yesus ketika orang Yahudi menuduh dia ingin menyamakan dirinya dengan Tuhan? Apa respon Yesus? Hei, apa respon Yesus? Mengapa kau ingin melempari aku batu? Apa respon Yesus? Mau ku ajarin? Coba Bapak baca sendiri. Iblislah Bapak bapakmu, tahu Bang. ayatnya di mana. Jadi ku ajarin ya. Begitu, Bagus Pak. kalau gitu. Jadi aku yang ngajarin kamu, bukan kau yang ngajarin saya. Paham? Karena kau itu modal iman, saya ini modal ilmu. Dengarkan, ketika Yesus itu dituduh ingin menyamakan dirinya dengan Tuhan, Yesus mengatakan dalam Yohanes 10 nomor 34, bukankah di dalam kitab Tauratmu ada tertulis siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman maka dia adalah Tuhan? Mengapakah engkau ingin melempari aku batu oleh karena aku mengatakan firman dari Tuhan? Kamu sudah paham klarifikasi Yesus di situ? Karena Belum Yesus lagi menyatakan, apalagi? dengar, Ya, mau tahu jawabannya. apalagi? Karena pada saat itu juga Mm-mm. Yesus menyatakan ayat itu sudah tergenapi, yang artinya dia adalah sang Mesias, sang penyelamat, yang artinya yang datang. Data kau jualan kecap, Begitu. kamu nggak ada data, kamu cuman jualan kecap. Kamu pikir di sini orang kaleng-kaleng semua? Hah? Pendetamu belum lahir saya sudah hafal Bible. Kau ngomong asal nyerocos kau. Iya, saya tahu Pak. Bapak Kamu percaya baik deh. kamu sadar nggak? Kamu berhadapan dengan siapa ini? Sadar deh. Saya sadar, saya berhadapan dengan semua orang-orang yang ada di Indonesia yang tidak percaya sama Tuhan Yesus. Lah memang nggak percaya, Yesus saja nggak percaya diri kalau dia adalah Tuhan. Kalian aja yang melantiknya menjadi Kata-kata Tuhan. Bapak ini sudah nggak pantas, Pak. Oh, apa nggak pantas? Saya dari tadi. Mengapa saya engkau mengatakan menjelaskan. aku baik? Hanya ada satu baik. Dikatakan baik aja Yesus tidak terima. Apalagi dikatakan Tuhan. Nih. Saya kasih pengakuan Yesus nih. Yohanes 3 nomor 34. Anda hanya mengklaim dari diri Anda sendiri. Saya berdasarkan data, kau berdasarkan iman. Beda Begini, kita. Pak. Kelas kita beda, Bung. Kita diskusi Saya tentang berdasarkan ini, data, saya kamu jawab. iman. Karena kau itu korban gereja, kau. Kau itu korban. Kau itu korban gereja. Saya pakai ilmu. Kamu gereja. Kamu jurus gereja, kau. Kau jurus gereja. Saya bukan, saya ilmu. Dengarkan. Yesus mengakui di dalam Yohanes 3. Dengarkan dulu. Yohanes 3 nomor 34. Dengarkan kau celote kayak apa kau ini? Kau kayak pantat ayam, tidak ada kebenaran. Selama manusia menyembah sesama manusia tidak ada kebenaran. Paham? Yohanes 3 nomor 34. Saya baca dalil dalam kitabmu, kau nggak mau pernah berhenti. Yohanes 3 nomor 34. Dengarkan supaya kau waras. Dengarkan supaya kau waras. Dengarkan daripada ku robek mulut kau nanti. Jangan sampai kuinjak mukamu pakai telapak kaki. Diam kau. Yohanes 3 nomor 34. Dengarin dulu orang bicara, Bro. Gantian, Bro. Yohanes 3 nomor 34. Hei, pemakan babi, dengarkan. Penyembah manusia, dengarkan. Yohanes 3 nomor 34. Dengarkan, penyembah manusia, penyembah mantan mayat, dengarkan. Supaya kau waras, kasihan kau masih muda, kau sudah gila. Manusia kau Tuhan kan. Yohanes 3 nomor 34, dengarkan. Sebab siapa yang diutus oleh Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Ada berapa orang yang memiliki roh seperti rohnya Yesus? Kamu paham? Semua orang yang ditugasi menyampaikan firman, roh yang sama seperti Yesus itu juga diberikan kepada mereka. Paham kau sampai situ? Pengakuan siapa ini? Pengakuan Yesus. Sebab siapa yang diberikan tugas untuk menyampaikan firman, maka pada dirinya ada roh Tuhan. Siapa aja yang kamu tahu yang diberikan tugas untuk menyampaikan firman? Musa. Siapa lagi?
Daud, Yeremia, Saul, siapa lagi? Samuel. Semua mereka itu ada roh Tuhan yang tidak terbatas di dalam tubuh mereka. Kedudukan mereka sama dengan Yesus. Ingat, jasadnya Yesus itu adalah jasad manusia, rohnya juga Yesus adalah roh yang diberikan oleh Tuhan, yang dikaruniakan oleh Tuhan. Yohanes 3 nomor 34. Mana Tuhannya? Dari sisi mana Yesus kau Tuhankan? Jasadnya manusia, rohnya juga ada roh ciptaan Tuhan. Tuhan Yesus itu bangkit Bapak di hari ketiga Bapak. Bangkit? Setelah dia disalibkan. Bangkit? Ya, Bangkit dari ya, apa? roh Tuhan itu tetap ada, tetap di sorga. Tuhan itu ya tetap eksis. Tetap Untuk ada. apa? Untuk apa? Untuk apa dia bangkit? Untuk apa dia bangkit? Tolong dalilnya. Tapi wujud manusia. Saya tidak minta Anda Supaya- jualan obat. Saya minta supaya- dalil. Untuk apa Yesus bangkit? Supaya kita juga ikut dibangkitkan pada hari penghakiman Bapak. Kau jualan, Kita juga kau jualan diselamatkan. Tuhan. Supaya Kau jualan Tuhanmu itu nggak laku di sini, nggak laku. Saya tidak Yesus jualan Tuhan, itu dengarkan, ya dengarkan. Yesus itu di dalam Roma 14 nomor 9 dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Nih ku bacakan ya. Roma 14 nomor 9. Sebab untuk itulah Yesus yang telah mati hidup kembali supaya Yesus menjadi Tuhan. Oke? Jadi Yesus dibangkitkan untuk menjadi apa? Hei, Tuhan kan Yesus. Yesus dibangkitkan supaya menjadi apa? Tuhan. Supaya menjadi Tuhan. Jadi Tuhanmu kamu itu adalah Tuhan lantikan Ya, buatan memang Roma, asal Tuhan tetap buatan ada. Paulus. Dari zaman dulu Tuhan Allah Israel menyatakannya lewat Yesus sebagai manusia Bapak. Mengerti Bapak? Jadi Apa? Bapak dijadikan Tuhan atau mana itu Apa? Kau ngomong pertanyaan apa? receh. Kamu ngomong apa? Kamu ngomong nggak apa? Korban doktrin. Ini Yesus dikatakan dalam Roma 14 nomor 9. Sebab untuk itulah Yesus telah mati dan hidup kembali supaya dia menjadi Tuhan. Nih, kau baca ini kitab itu. Bakar, debunya taruh di air hangat, minum Yang supaya kau maksud paham. ketuhanan Tuhan Yesus itu yang masuk dari ayat itu adalah Tuhan yang artinya dalam wujudnya manusia, Bapak. Dibangkitkan supaya menjadi. Ya memang dia memang Tuhan. Di mana dalilnya, pembohong? Di mana dalilnya, wahai penipu, wahai wakil iblis? Di mana dalilnya Yesus itu memang Tuhan? Di mana? Inilah bedanya orang Kristen sama Tidak masalah, tidak masalah. Saya mengedukasi. Inilah bedanya orang Kristen berlembut-lembut, tapi tujuannya untuk menyesatkan. Mana dalilnya Yesus itu memang Tuhan? Di mana dalilnya? Gak perlu saya lemah lembut dengan penyesat kayak kau, gak perlu. Saya tanya mana dalilnya Yesus memang Tuhan? Jangan bohong dong. sama saya Bapak. Begitu. Bro bicara Mana pakai dalilnya data, bro. Yesus itu memang Tuhan? Mana dalilnya? Mana? Nah, mana? Bro Mau pakai krim. dalil dong. Oh, nipu-nipu di sini kau. Gak laku jurusmu. Dalil dong bro, dalil. Yesus itu Tuhan yang dihadiahkan iblis kepada kau. Paham? Dalil dong bro, dalil. Kalau iblis tidak menghadiahkan Tuhanmu Yesus itu, kau nggak punya Tuhan. Saya tidak pernah menghujat agama orang lain, Bapak. Saya Meskipun pun saya tidak percaya menghujat, itu, saya juga tidak menghujat. Saya juga tidak menghujat. Saya berikan fakta data. Tadi bagaimana lucu Bapak ini? Lucu Saya sekali. memberikan data iblis yang menghadiahkan Tuhan kepada kamu. Saya tidak menghujat, itu fakta. Kamu aja yang kurang ilmu karena Dan kamu fakta korban juga, doktrin. Kalau Yesus itu adalah Tuhan sebagai juru selamat umat manusia, itu fakta menurut saya. Dan itu Menurut Bapak kamu, juga. menurut kamu karena kamu iblis yang ingin menyesatkan orang lain. Mana dalilnya?
Saya minta. Dari mana Bapak tahu kalau saya iblis, Bapak? Lah karena hanya iblis yang mengajarkan, dengarkan. Karena hanya iblis yang mengajarkan membunuh Yesus untuk menjadi Tuhan. Mana perintah Tuhan untuk membunuh Yesus? Mana? Ada? Buat apa Bapak mencari Tuhan membunuh Yesus? Bagaimana Bapak ini? Lah, karena Tuhan memang melarang membunuh Yesus. Jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. Memang Yesus bersalah. Keluaran 23 nomor 7, jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. Apakah Yesus punya salah sampai dia dibunuh? Hei, Ayo. mewah rek kudus, mewah. Sangat tidak mengerti, Pak. Tuhan marah. Jangan kau membunuh orang yang kuurapi. Ayo. Yesus diurapi. Coba dengarlah Bapak. Kenapa dibunuh? Coba dengarlah. Apa? Kau mau dengan cara halus mau menyesatkan orang, nggak bisa. Itu Bang Adi minum antimu berapa? Oh, nggak bisa tidur. Ini yang makan kutu siapa sih? Ya, Bang Admin. Ayo, Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Memang ada Yesus melakukan kesalahan sampai dia harus dibunuh. Ya, enak diskusinya adem, enak tadi. Saya diskusi dengan beliau itu 3 jam lebih itu tadi itu. Signalnya merah dia tuh dia nggak dengar kali itu. Ada di ruangan sebelah ada juga nih, sama dua kaki. Ya tadi di sini pas lagi Waduh. dua-duanya seru, di sana saya debat, di sini debat juga gitu. Pada Sugi di mute itu suaranya masuk. Kabur dia. Kabur dia tuh. Jual obat. Ayo jawab. Udah keluar dia orangnya gimana? Udah jawab. Nggak peduli. Saya nggak peduli. Jawab. Selamat malam, selamat Iya. malam Bang Juma. Iya ya. Ya. Iya, Katolik, selamat Pak. malam. Saya orang polos, belum tahu agama. Cuman ya apa salahnya kita saling menghargai, Bang. Mati nih. Oke. Bapak Kristen apa Abang Islam? ini Pak? apa? Indonesia kan Bapak Kristen apa Islam? Kristen, Kristen. Kristen, oh ya. Pak. Ya. Indonesia kan mengakui 5 agama. Tuhan yang diakui berapa, Pak? Tuhan yang diakui oleh negara kita ini berapa? Ketuhanan yang maha. Ketuhanan yang Maha Esa. Iya. Esa itu berapa? Kan seperti pepatah, host. Berbeda-beda jalan ke Roma, tapi tujuannya sama kan gitu, host. Esa itu berapa, Pak? Begini, host, kan udah aku bilang, host, aku memang orang awam Esa yang, itu berapa? Esa yang itu belum paham berapa? agama, tapi Esa itu berapa? Tuhan yang Maha Esa itu satu, host. Satu. Nah, Tuhan Kristen berapa? Tuhan Kristen satu, host. Siapa namanya Tuhan Kristen yang satu itu? Ya itu dia, host. Tuhan Siapa? Yesus, Tuhan Yesus buat Ya, kami. Yesus. Iya. Nah, terus Bapak? Apa nih? Tuhan Yesus juga. Burama. Roh Kudus? Roh Kudus itulah malaikat buat kami, host. Kalau Bapak? Bapa di surga atau Tuhan Yesus itu sama, host. Itu antara Protestan sama Katolik itu, host. Kenapa Anda mengatakan sama? Satu manusia, satu bukan manusia. Gimana ceritanya? Dia kan turun ke bumi kan menyerupai rupa manusia, oke. host, untuk menebus Setelah dia dosa. turun ke setelah dia turun ke bumi masih ada yang di langit. Masih, host. Hah? Masih. Kan dari dalam Alkitab dia menurunkan anaknya yang tunggal. Kan gitu, host. Berarti bukan dia yang datang tapi anaknya, betul?
Iya, host, kalau menurut kami, host. Tapi gini, itu nggak usah diperdebatkan, host. Intinya saling mempercayai agama kita masing-masing. Tadi Anda yang bawa negara kita mengakui 5 agama katanya. Iya, host. Negara kita kan ketuhanan yang Maha Esa, tapi Iya, ternyata betul. Anda sudah mengakui Tuhan Anda itu ada di surga, ada di bumi juga. Berarti berapa itu? Cici loro. Dia kan turun ke bumi, host. Kalau Tuhan kita Berarti itu sudah tidak ada lagi di surga. gini, host. Tuhan kita itu ada di dalam diri kita masing-masing, host. Banyak kali Tuhan Anda kalau begitu. Loh, Ini namanya makan 3 ngaku 1 ya ini. Nah, ini dia. Berarti Makan Anda 3 nggak ngaku bisa 1 ini. berdasarkan Indonesia lagi, berarti ternyata di setiap orang Kristen ada Tuhannya masing-masing. Maaf abang-abang, kakak-kakak, ibu yang terhormat. Janganlah istilahnya saling melecehkan. Tadi Bang siapa itu Bang Jung ini udah agak Iya, tadi Bang gimana? Juma itu, iya. Mungkin lawan abang berdebat bukan aku masih polos, Bang, polos sekali. Bukan aku lawan abang berdebat, nanti mungkin ada saatnya, Bang. Kalau kita berdebat lewat ya kayak gitu, kos nggak ada gunanya, Bos. Yang berdebat itu enak kan Pak Mata di meja gitu, Hos. Nah, gimana kalau Mohon jumpa maaf. langsung? Hah? Kalau jumpa langsung diskusi kita. Bukan aku, host, bukan aku. Kirain kamu ngajak diskusi langsung. Kan tadi kan ku bilang juga bukan aku, Bang. Oke lah. Begini loh, Kan saudara Aril gini loh, saudara Aril. Jadi agama Anda itu jangankan dalam keadaan damai, dalam keadaan perang, dalam keadaan menjajah, agama Anda itu cari mangsa. Anda sadar enggak di situ? Itu dulu poinnya. Saya mau tanya. Coba jelaskan cari mangsanya yang gimana, host? Iya, pada saat ada penjajah datang, pasti diikutkan misionaris untuk memurtadkan atau mengkristenkan orang. Betul atau tidak? Sama, host. Orang yang agama host juga iya. Yang Kristen kadang diislamkan. Kan gitu, sama-sama. Oke, saya tanya dulu, tentara Islam dari negara mana yang menjajah Nusantara ini sampai bisa mayoritas Islam? Kan udah aku bilang, host, kalau masalah agama, host, aku kurang paham. Agama aku pun belum tentu aku paham. Ya, sejarah juga Anda kurang paham. Tidur mau kopain. Sejarah enggak, host. Jadi gini, saudara dengarkan. Oke, lanjut. Dengarkan. Di dalam amanat agung di kitab saudara itu diperintahkan memberitakan Injil kepada seluruh makhluk. Artinya kepada hewan juga. Kan gitu. Nah, saking hebatnya itu, di situ dikatakan yang percaya baptis, yang tidak percaya hukum. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Berarti agama Anda ini adalah agama syiar yang selalu mencari pengikut. Nah, agama Islam juga demikian. Serulah manusia dengan cara hikmah. Bedanya, kami tidak ada pemaksaan. Kalau di Anda, pemaksaan jelas. Kami juga tidak ada pemaksaan, host. Tidak ada pemaksaan, host. Itu dikatakan barang siapa yang tidak percaya hukum. Kalian hanya malu-malu mempraktekkan. Barang siapa? Di mana tertulis, Bang Os? Markus Bang 16. Apa, Ya, akhi. apa isinya? Markus 16, 15 sampai 18. Benar ya? Ya, benar. Coba mohon dibaca. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kan tidak dipaksa bagi yang percaya. Kan bagi yang Ini percaya. dihukum, ini dipaksa ini. Bung. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ini pemaksaan ini. Kalian hanya tidak ingin mempraktekkan, malu-malu kali. Intinya gini aja, host. Kalau memang Gimana intinya? Kalau memang agama kami itu, agama Kristen itu, apa tadi host bilang? Abang bilang agama yang menyembah agama apa tadi? Apa? Coba. Menyembah manusia.
Kalau memang agama kami itu agama yang menyembah, kenapa negara kesatuan Republik kita ini mengakui Kristen? Itu aja lah dulu, host. Ya itulah hebatnya negara kita. Itulah hebatnya negara kita. Siapa yang menyusun semua itu? Asas, undang-undang, kan mayoritas Islam yang nyusun itu. Itulah hebatnya Islam. Memberikan ruang kepada agama yang baru-baru menjajah 300 abad lamanya. Bukan ini namanya host sudah saling melecehkan agama masing-masing, host. Tapi oke lah tidak apa-apa, host. Anda kan bertanya saudara ya. Jadi begini. Agama Anda diperintahkan untuk diberitakan. Agama kami juga diperintahkan diberitakan. Nah, mari kita diskusi. Biar orang yang di bawah itu menilai yang mana yang benar, Kristen atau Islam. Kan gitu poinnya. Jangan merasa tersakiti ketika kita berdebat. Barakallah akhi Zain. Jangan merasa tersakiti kalau kita memberitakan tentang apa yang ada dalam kitab saudara. Coba lihat itu teman-teman Kristen di komal-komalnya mereka. Apa yang mereka lakukan terhadap agama kami? Menghujat, menista, melecehkan, merendahkan, menghinakan. Coba ikuti yang namanya kiamat itu. Coba Anda ikuti. Ikuti si kiamat, ikuti si Malikil, ya, Ferguson, coba Anda ikuti. Sofiatul, Anda ikuti coba itu. Bagaimana hujatan-hujatan mereka terhadap Islam. Kami berdata, Bung, kami berdata. Kalau kami tetap tujuannya adalah mengedukasi. Nah, Anda hanya kaget aja dengan narasi yang saya bangun. Tapi narasi yang saya bangun itu berdasarkan dalil. Karena Anda jemaat, memang pendeta nggak ngajarin. Kan itu poinnya. Tapi oke lah, mungkin di episode ini aku yang kalah. Tapi ya mudah-mudahan lah nanti ada yang bisa menjawab hostnya. Bukan kalau menang, saudara. Bukan kalau menang. Ini kita hanya edukasi gitu loh. Bukan. Tadi aku dengar ke ibarat menyembah manusia. Agama Kristen itu menyembah manusia. Betul. Nah, itu. Iya kan memang fakta Yesus manusia. Mau lari kemana kita? Saya sebagai Kristen itu nggak bisa terima, host. Kami punya Tuhan. Orang abang juga punya Tuhan. Sama-sama saling menghargai. Itu aja, Bang. Nah, jangan diperpanjang, Bang. Iya, silakan Bang Handi. Bro, Oke, Bang. Bro Siap. Aril, taruh dulu Bro Oke. Aril. Bro Oke, Aril, siap. Anda nggak boleh protes, Bro. Kalau kami mengatakan Anda menyembah manusia, Tuhan Anda tadi kan Anda mengatakan Yesus, gitu ya? Iya, Yesus Bang. ini kan manusia, Bang, betul ya? Iya, Bang, ya. Ya udah ya, berarti Anda menuangkan manusia, jangan marah dong. Bukan manusia, Bang. Berupa manusia. Anaknya yang tunggal itu berupa manusia. Kan Anaknya Bunda Maria manusia atau bukan? iya, Bang. Tapi kan berupa manusia. Berupa manusia. Namun yang menghapus dosa itu adalah anaknya Tuhan Saya Yesus bukan yang ke tunggal, menghapus dosa gitu. dulu, Bang. Ini objek sembahan dulu, belum ke menghapus dosa. Saya ulang ya, anaknya Bunda Maria manusia atau Tuhan? Ya itulah dia anaknya Bunda Maria itu yang dipilih Bapa di surga. Saya nggak bilang yang memilih siapa. Anaknya Bunda Maria manusia atau Tuhan? Iya, Manusia atau Tuhan? manusia. Manusia. Tuhan Anda namanya siapa? Tuhan kami itu Yesus Kristus, Oke. Bapa yang kekal. Oke, Yesus. Anaknya Bunda Maria namanya siapa? Ya Yesus juga. Yesus. Yesus itu manusia nggak? Kan tadi udah kubilang, Bang. Anaknya Bunda Maria itulah yang diutus berupa manusia untuk menghapus dosa-dosa kami bagi yang Berarti percaya. Tuhan Anda utusan. Kan berupa manusia, gimana sih jelaskannya, Bang? Berupa manusia diutus. Siapa yang mengutus? Bapa yang kekal di surga. Oke, yang Anda tuhankan Bapa atau utusannya? Yang mengutus itu Bapa yang kekal, Bapa Oke. yang di surga. Yang diutus siapa?
Yang diutus ya anaknya yang tunggal melalui anaknya Bunda Maria. Oke, anaknya yang tunggal itu Tuhan nggak? Itu Tuhan kami, Bapa kami yang di surga. Kan gitu. Berarti Yesus bukan Tuhan. Astaga, host. Ini kayaknya mengalih-alihkan apa tadi udah Bukan kujelaskan. abang ini beginilah bang ya. Tapi abang nggak ngerti. Abang Bang. Aril ini memaksakan anaknya Bunda Maria Tuhan, jadi Anda bingung sendiri. Bukan justru orang abang yang memaksakan harus saya seakan-akan istilahnya mau mempelesetkan aku kan gitu. Enggak, kan Bang. udah aku bilang tadi bang, kawan abang berdebat bukan aku. Aku cuman bilang bang, aku cuman membilang sebagai kita berumat agama masing-masing, lima agama yang diakui Indonesia. Kan udah jelas tadi 5 agama itu kan apa sih Tuhan. salahnya? Oke, saya Apa sih ikuti saling lagi. menghormati, bang? Saling menghormati. Iya, justru kami apa menghormati salah? Anda di sini. Ini area diskusi, Bang. Ini menghormati loh ya. Kami ini nggak ada bahasa-bahasa yang nggak bagus loh. Itu kurang bagus, bang. Soalnya abang bilang tadi agama kami itu menyembah manusia. Tolong jangan. Oke, bang. baik. Kalau begitu, kalau Anda tidak menyembah manusia, silakan jawab. Sembahan Anda namanya siapa? Kan udah aku bilang saya ulang jawaban dulu. detailnya, jawaban bukan aku lawan abang yang bisa berdebat. Aku orang polos, bang. Iya, makanya dengarkan dulu, Bang. Kalau Anda tidak menyembah manusia, Tuhan Anda namanya siapa? Gimana tuh? Lu, bang. Atau saya kasih alternatif ya. Tadi Kalau udah- Anda mau menghindari tuduhan menyembah manusia, sembahlah Bapa yang mengutus Yesus. Bukan Yesus yang Anda sembah sebagai utusan, tapi yang Anda sembah adalah yang mengutus Yesus. Baru namanya tidak menyembah manusia. Karena Bapa itu bukan manusia, Tuhan itu bukan manusia, Allah itu bukan manusia. Di Bible datanya ada. Paham? Nah, tapi kalau Pak Aril menyembah anaknya Bunda Maria, Yesus adalah Tuhan, berarti Tuhan Anda anaknya Bunda Maria. Anaknya Bunda Maria adalah manusia utusan Tuhan. Bapak mau pilih yang mana nih? Silakan. Bang, Apa, Bang? untuk berdebat aku tidak mau dan aku kalah. Oke, aku cuman mengingatkan aja, bang. Cuman mengingatkan, saling beragama, toleransi, menghormati, bang. Itu aja dia, bang. Aku nggak minta berdebat. Itu aja, simple, bang. Justru ini kami toleransi, Bang. Kami kan diskusi santai aja, Bang. Jangan framing bang, kita ini toleransi loh bang. Jangan framing bang. Kita toleransi. Toleransi itu nggak ada yang bisa ke gereja sekarang ini. Justru kami di ajaran Islam, Bang. Bagimu agamamu, bagi kami agama kami. Kami tidak akan pernah mengganggu agama abang, apapun itu. Tapi kalau ini area diskusi, abang kan ada di sini untuk diskusi, gitu loh. Gitu loh, Bang. Bukan kami ingin mendiskriminasi Anda, bukan kami ingin menjustifikasi, apalagi menghukum atau semacamnya begitu. Ini area diskusi saja. Kami ingin di sini, terutama Bang Juma, yang lain-lain, Pak Desugi itu, ingin membuka cakrawala berpikir Anda yang jernih gitu loh. Di sini diskusi nggak pakai iman, tapi pakai ilmu dan data. Nah, kalau datanya mendukung, mari kita bicara. Tapi kalau datanya tidak ada, Anda berbicara, itu artinya iman yang berbicara gitu. Iman nggak bisa diukur, Bang. Gitu loh. Iman masing-masing aja. Itulah toleransi. Tapi kalau diskusi, toleransinya itu memang ada. Tapi tidak boleh toleransi kalau abang hanya bicara, tidak berdasarkan data. Kira-kira begitu, Bang, ya. Gimana, Bang? Gimana, Pak Aril? Aku sudah angkat bendera. Kalau enggak gini, Bang, ya. Tunggu dulu, Aril, ayo mualaf biar sadar, astaga naga Tuhan. Apa? Sampai kapanpun agamaku kupegang, Bang Avenger. Iya, Bang, silakan Abang agama Kristen sampai kapanpun. Kami nggak maksa Abang loh, Bang. Tapi bisakah akal sehat dipakai sedikit gitu, Bang? Bahwa jangan menyalahkan siapapun yang mengatakan Tuhan Anda itu Yesus, Yesus itu anak orang. Jangan salahkan argumentasi begitu karena ini data faktanya ada. Kemana aja?
Gitu loh bang. Anak Kenapa? orang kok dituhanin. Yang jelas adalah anaknya Bunda Maria itu namanya Yesus. Tuhan Anda namanya Yesus. Yesus adalah manusia. Jadi jangan salahkan siapapun kalau mengatakan Tuhan Anda manusia yang namanya Yesus. Terus kedua, Yesus itu abang, ya, itu kuburannya kosong. Dia terangkat sama badan-badannya semuanya, terangkat dia ke surga. Sekarang Yesus di surga menurut data di Bible Anda itu, dia masih berbentuk manusia bang. Masih anaknya Bunda Maria yang Anda tuhankan itu. Tangannya bolong. Kurang lebih begitu bang ya. Apalagi ya daerah-daerah tangannya dan seterusnya itu bang. Di pahanya juga dan di jubahnya tertulis Raja segala raja gitu loh. Jadi kalau ada yang mengatakan Tuhan Anda manusia jangan marah. Karena faktanya memang kuburannya nggak ada di muka bumi. Dia berbentuk manusia terangkat ke surga menjadi Tuhan sebagaimana yang dijelaskan tadi Bang Juma Roma 14:9 mati kemudian menjadi Tuhan. Gitu loh Bang. Setuju ya Pak Aril? Setuju bang. 7 kali 7 49. Gini aja bang, Ya gimana Bang? apapun ya bang yang abang jelaskan, aku tetap memegang agamaku bang. Ya nggak apa-apa itu urusanmu bang. Dan kayak yang ku bilang tadi abangku semua dan kakak-kakakku semua, kalau berdebat itu saling menghargai aja. Iman buta. Terserah ibu mau iman buta, terserah ibu. Kita Oke? menghormati Terserah abang loh Pak Aril. Kita terserah ibu, menghargai loh Bang. bukan iman buta kayaknya. Terserah ibu mau iman buta, oke bu? Tak. Itu udah. Gini Bang, arti daripada iman buta adalah iman itu perlu mata hati. Ya, bagaimana cara iman ini melihat dengan dengerin dulu Bang. Iman Pak kami Aril. tidak buta bang, iman kami tidak Ya buta dengerin bang. dulu, saya jelaskan. Beriman itu perlu mata hati untuk melihat. Bagaimana mata hati untuk melihat? Dibantulah oleh mata kita untuk membaca kitab suci itu. Setelah membaca kitab suci itu, diolah oleh akal, diimani oleh hati. Artinya iman ini harus melihat dengan bantuan mata hati, dibantu dengan mata telanjang, membaca, direfleksikan dengan otak, baru diimani. Itu baru namanya iman melihat. Kalau iman seperti Anda ini benar, itu iman tidak melihat alias tidak melihat artinya BUTA itu tadi Bang. Itu loh maksudnya. Karena iman Anda menuhankan Yesus, yang Anda tuhankan manusia. Yesus yang manusia ini tidak pernah mengklaim dirinya Tuhan. Apakah ini bukan iman buta, Bang? Nah, kecuali Anda mengatakan Yesus itu utusan Tuhan. Nah, itu namanya iman benar karena Yesus mengklaim dirinya memang dia utusan Tuhan. Gitu loh, Bang. Mudah-mudahan paham sampai sini. Ini bukan memponis, ini hanya diskusi. Kira-kira begitu, Bang. Ya bang, bang. Oke bang, oke. Oke ya bang ya. Oke, tapi Oke bang. Izin bang ya, jangan lagi Tes dibilang. 1 2 3. Dengar nggak sih Jangan- suaraku nih? Jangan lagi Kedengeran. Jangan lagi ya dibilang udah. Kirain nggak ada suara. Jangan lagi dibilang iman kami iman buta bang ya. Tadi udah saya jelaskan, Bang. Gini bang, kita akan berhenti mengatakan iman Anda iman buta kalau Anda bisa menunjukkan dalil. Kan Kalau tadi tidak ada kan- dalilnya ya iman buta namanya bang. Tadi kan udah ku bilang lawan orang abang-abangku yang terhormat, bukan aku berdebat bang. Aku cuman mengatakan aja bang, kita sesama beragama saling toleransi menghargai bang, itu aja bang. Gini bang, Tidak untuk berdebat. Bentar bang, saya di sebelah baru saja diskusi dengan pastor dari Malaysia ya. Itu ya sama, pertanyaan nggak bisa dia, nggak bisa menunjukkan mana dalil gitu. Jadi selama 14 tahun atau 15 tahun ini, saya dan Bang Juma itu mempunyai satu pertanyaan ya, di mana dalilnya Yesus itu mengajarkan dirinya Tuhan. Sampai sekarang belum ada yang bisa jawab bang. Apakah semua Kristen begitu? Iya bang. Aduh abang. Parah abang. Di Yohanes 13:13, Bang.
Guru dan Tuhan itu bang. Yesus berkata bang, yang menuankan dia bang, dia nggak kenal gitu loh. Penyalah daripada aku. Nah, kamu sekalian pembuat kejahatan. Matius 7 21 sampai 23 bang. Iya, itu bang. Masya Allah, hujan. Dikatakan Matius Yesus itu. 7 21 dan 23 Hujan bang. koin. Yesus berkata tuh bang, menuankan dia, nyala kau, pergi kau, kalau sekalian pembuat kejahatan. Nah itu jelas bang. Yesus menyembah, Yohanes 4:22. Hah, apalagi bang? Bukan Tuhan Yesus tuh, utusan, Yohanes 17 nomor 3. Ya kan bang? Jelas itu sebenarnya. Gitu loh bang. Gimana bang? Sehat bang. Sehat bang? Masih sehat bang, masih sehat. Bang, kalau ya kira-kira Yesus mengklaim dirinya utusan, abang percaya atau tidak bang? Percaya bang. Percaya. Baik. Yesus Kalau ngaku hamba. kalau Yesus anda ngaku hamba, Anda percaya bang? kalau anda percaya Yesus utusan, kenapa anda percaya juga Yesus Tuhan bang? Bisa nggak utusan menjadi Tuhan atau Tuhan menjadi utusan? Bisa nggak bang? Orang abang-abang nggak ngerti. Akan udah ku bilang bang, aku bukan lawan-lawan yang sebanding untuk berdebat bang. Aku Udah, hanya bang, orang ceritanya awam, biar diganti yang lain, hanya Bang. Kristen biasa. Iya. Kalau jawabannya begitu terus, jangan naik ke atas lah bang. Di sini Iya bang, cuman mohon dengan sangat bang, cuman mohon. Jangan membilang Nggak iman bisa, Kristen Bang. itu iman buta, dan jangan membilang agama Kristen itu menyembah manusia. Itu aja. Emang Bang. buta Mohon, bang, emang manusia. Dulu, Yesus dulu, itu saya manusia. dulu. Bukan untuk berdebat. sayangnya kita nggak bisa berbohong bang. Kalau kita mengatakan Kristen tidak menyembah manusia, berarti Anda mengajari saya bohong dong. Orang faktanya manusia. Coba. Nah, kayak. Yesus berkata di dalam Yohanes bukan mengajari 20 bohong. ayat 17. Aku Oke belum lah, pergi oke kepada lah. Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Ya kan? Dia kan manusia, Bang. Kenapa dituhanin? Lo gemane aja. Jangan pada. Anak orang kok Orang- dituhanin. Nah, itu dia. Jadi gini ya bang ya, kalau abang tidak mengakui dirinya iman buta, coba kita main logika ya bang. Tadi abang Ari kan udah mengakui Yesus itu utusan. Nah coba kalau iman anda tidak buta, Ya, bang izin bang. dengerin dulu bang, bisa nggak utusan ini disebut Tuhan? Bisa nggak bang? Pasti dia bilang Ya kagak bisa. Karena di dalam Yohanes 13 ayat 16 seorang utusan tidak sama dengan yang mengutus. Seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya. Yesus hamba, Bang. Oke bang, oke lah. Lanjutlah bang. Aku izin turun. Oke, Bang. Aku juga menghargai profesiku. Oke bang, oke. Oke. Ya maaf ya Pak Aril ya, kami nggak memvonis Anda, kita menghakimi Anda, tapi kita diskusi lain kali ya, janganlah diskusi tanpa data gitu ya. Waduh. Udah diakui bahwa Yesus itu utusan, bisa nggak utusan disebut juga Tuhan? Ya nggak bisa bang. Nah kalau anda memaksakan dia juga Tuhan, itu namanya iman buta, karena datanya yang nggak ada, dibuat-buat gitu loh. Itu yang dimaksud iman buta. Bukan iman orang itu bicara melihat. sendiri, kenapa gitu. Gak bisa nobat juga ini ya. Iya. Capek sih Pak Bray. Ya sekolah. Selalu kuliah. Aja lah. Aduh. Baru sampai. Aku datang besok. Oke. Itu gara-gara Bang Andi minum Antimo 2 tapi nggak bisa tidur. Nah, akhirnya Sebentar, apa? Ustadz Sugi, izin. Ya izin. Mbak Nur, Kristen apa Katolik Mbak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Mbak? Apa yang mau disampaikan Mbak? Banyak yang mau naik soalnya. Aku Muslim ya. Iya terus? Ada yang mau nggak apa-apa, nggak ada yang mau ditanyakan mungkin. Salah mungkin ke. Iya. Nah, silakan. Dendre Pak Tolim ya main Dendre. Wah sengi. Aku kan teman Kristen ya, Bang. Cuma aku punya teman Kristen kan. Kenapa Mbak? Terus punya teman Kristen, dia punya teman Kristen. Iya, aku punya teman Kristen. Mereka Temannya kenapa? menganggap tuh mereka di kepercayaan mereka itu percayanya Allah itu Yesus itu sendiri.
Ya, oneness, Salah, Mbak. Yesus only. Wah itu bidat itu Mbak, kata Kristen sendiri itu bidat itu, oneness itu oneng. Pemahaman mereka tuh seperti itu. Iya, iya. Biarkan Ada saja. yang seperti itu, ada yang enggak. Hah? Ada yang seperti itu, ada yang enggak. Yang Iya, pemahaman bahwa Yesus, bentar. Ada yang kalau yang mengatakan Yesus itu Allah itu sendiri, itu namanya oneness. Yesus Nah, only. kalau Tritunggal tidak. Tritunggal itu Bapa bukan anak, anak bukan roh, roh bukan Bapa. Tapi Itu dia nggak Trinitas. nganggap oneness. Tapi dia nggak nganggap Iya, dia iya. tuh Apa? Tapi dia itu teman saya tuh nggak nganggap oneness. Jadi Mereka tuh nganggapnya Allah itu Tuhan itu sendiri. Jadi Allah mah. ya itu oneness Mbak. Jadi gini Mbak, saya kasih Allah tahu ya. Iya ya. itu, Trinitas mereka- itu sedikit. Saya kasih tahu. Orang-orang Trinitas itu ketika dia disuruh menjabarkan ketuhanannya, itu kalau tidak larinya ke oneness, itu larinya ke Triteos, tiga Tuhan. Iya. Pasti larinya ke sana karena Trinitas ini nggak pernah diajarkan gitu. Jadi mereka itu ketika menerangkan yaitu kalau tidak ke oneness ya ke tiga Tuhan begitu Mbak. Oke Mbak ya, mungkin itu aja dulu Mbak ya. Mungkin ada Dulu yang saya mau- jawab dulu Mbak ini Mbak. Oh silakan Prof. Kalau ada yang kayak gitu Mbak bilang aja. Kata Allah itu di Babelmu itu nggak ada. Udah kamu nyolong nama Tuhan saya. Terus Tuhan saya yang saya sembah, Tuhan umat muslim, kau samakan dengan manusia. Kan Nah, temannya, jawabannya kan? begitu. Kalau masih ngeyel Mbak, kasih tahu aja. Kalau nyemur diri ke laut itu gratis, gitu aja Mbak. Oke? Oke, Oke, ya. yang lainnya kita apa? Siapa tahu ada oten lagi. Oke ya Mbak.